Hai teman-teman yang luar biasa, gimana nih kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kesehatan mata. Di video sebelumnya, Kak Selvi telah menyampaikan cara-cara menjaga kesehatan mata. Nah, di video kali ini kita akan mengenal beberapa gangguan atau penyakit pada mata. Apa saja ya? Yuk kita lihat yuk. Penderita miopi hanya akan dapat melihat benda-benda secara jelas apabila benda tersebut letaknya dekat, dan akan menjadi buram apabila harus melihat benda-benda yang letaknya jauh. Makanya kalau di sekolah ada teman kita yang menderita miopi, pasti dia akan memilih duduk di bangku depan. Karena kalau dia duduk di bangku belakang, maka pasti akan kesulitan melihat materi yang ada di papan tulis. Penyebab miopi atau rabun jauh atau mata minus itu bisa terjadi karena faktor genetik, ya, keturunan dari orang tua atau keluarga. Selain itu juga bisa disebabkan karena memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang kurang sehat, kemudian kebiasaan membaca buku di tempat yang gelap atau sambil tiduran, atau mungkin kondisi mata kelelahan akibat terlalu lama menatap layar TV, layar HP, layar komputer, laptop. Nah, itu semua bisa menyebabkan mata minus atau rabun jauh. Lalu yang kedua adalah presbiopi, atau biasa disebut mata tua, atau juga bisa disebut dengan rabun dekat. Ya, mata tua atau presbiopi itu bisa terjadi akibat hilangnya kekenyalan lensa mata, ya, sehingga menyulitkan lensa ini bisa menjadi cembung saat melihat dekat. Keluhan yang sering dialami atau yang sering timbul adalah kesulitan melihat tulisan kecil dalam jarak dekat, sehingga penderita akan menjauhkan kertasnya untuk dibaca dan bisa melihat tulisan itu secara jelas. Jadi berbanding terbalik dengan rabun jauh yang Kak Selvi sebutkan pertama tadi. Penderita presbiopi ini kebanyakan terjadi pada usia lebih dari 40 tahun, ya. Kita sering melihat orang-orang tua itu kalau baca sesuatu pasti agak dijauhkan seperti ini. Nah, tandanya orang tersebut mengalami atau menderita presbiopi, ya. Nah, untuk membantu penglihatan supaya lebih jelas, maka harus menggunakan kacamata dengan lensa plus. Nah, tadi Kak Selvi lupa menyebutkan, untuk membantu penglihatan orang-orang yang menderita miopi, dia harus menggunakan kacamata dengan lensa minus, ya. Kita lanjut bagian yang ketiga, yaitu astigmatisme atau mata silinder. Mata silinder ini terjadi karena sinar yang masuk ke mata tidak dipusatkan pada satu titik, tapi tersebar. Nah, kenapa tuh? Karena permukaan kornea mata penderita itu tidak merata, sehingga tidak bisa dipusatkan dalam satu titik, tapi tersebar. Nah, permukaan kornea yang normal itu permukaannya licin dan memiliki kelengkungan yang sama setiap bagiannya. Namun, untuk penderita mata silinder sering mengalami keluhan seperti melihat cermin yang tidak rata. Nah, astigmatisme atau mata silinder ini bisa didapatkan semenjak lahir, ya. Itu karena faktor keturunan juga bisa, ataupun akibat adanya peradangan kornea. Nah, untuk mengatasi gangguan mata silinder ini, maka penderita astigmatisme itu harus menggunakan kacamata dengan lensa silinder. Jadi kalau rabun jauh harus dengan lensa minus, kemudian rabun dekat harus memakai kacamata dengan lensa plus, dan yang astigmatis atau mata silinder ini harus memakai kacamata dengan lensa silinder. Lalu teman-teman, yang keempat ada glaukoma. Nah, glaukoma ini adalah suatu kondisi ketika tekanan bola mata lebih tinggi dari normalnya. Tekanan bola mata yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan syaraf pada mata, atau yang bisa disebut dengan nervus opticus,
maupun lapang pandang penderitanya. Glaukoma ini sering disebut sebagai si pencuri penglihatan. Kenapa Kak? Karena pada penderita glaukoma itu akan terjadi kerusakan bertahap pada lapisan serabut syaraf. Nah, kerusakan pada serabut syaraf itu perlahan akan menyebabkan menyempitnya lapangan pandang dan berakhir dengan kebutaan. Nah, sangat berbahaya bukan? Nah, penderita yang sudah terdiagnosa glaukoma sebaiknya memeriksakan diri secara berkala kepada dokter spesialis mata tentunya untuk terus mengevaluasi tekanan bola mata, syaraf mata maupun lapang pandangnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita mengenal gangguan mata yaitu katarak. Pasti kalian sudah sering dengar kan? Nah, katarak ini adalah salah satu penyakit mata yang ditandai dengan perubahan lensa mata yang semula jernih dan bisa tembus cahaya menjadi keruh dan berkabut ya. Penderita katarak ini sering mengalami banyak keluhan seperti penglihatan buram, kemudian seperti melihat sesuatu itu berkabut atau berasap, kemudian bisa melihat benda itu menjadi dua, jadi double seperti itu. Kemudian lebih sensitif terhadap cahaya, merasa lebih silau kayak gitu. Nah, sehingga para penderita katarak ini lebih suka, lebih nyaman dengan penglihatan di malam hari karena cahayanya kan tidak terlalu banyak seperti di siang hari ya. Pengobatan katarak bisa dilakukan dengan tindakan pembedahan ya, yaitu dengan mengganti lensa mata yang sudah keruh tadi itu dengan lensa buatan yang ditanam di dalam mata. Jadi dilakukan operasi katarak. Pasti kalian juga pernah dengar kan tentang operasi katarak. Itu adalah proses penggantian lensa mata yang sudah keruh dengan lensa buatan yang jernih, kemudian yang ditanam di dalam mata. Nah, teman-teman, itu dia beberapa contoh gangguan penglihatan mata. Kalian kan gak ingin kan mengalami gangguan-gangguan mata seperti itu? Tentu saja tidak, karena kita ingin mata yang sehat. Oleh karena itu, jagalah kesehatan mata kita. Caranya sudah Kak Selvi sampaikan di video sebelumnya. Yuk kita jaga kesehatan mata kita. Terima kasih, sampai jumpa di materi kesehatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.